Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rinari Ayatul Azizah, NIM 3118187 dari Farmasi 2D Stikes BTH Tasikmalaya. Saya akan mempresentasikan tentang interaksi obat dengan penyakit. Definisinya, interaksi obat adalah modifikasi efek suatu obat akibat adanya obat lain yang diberikan secara terpisah atau diberikan bersamaan, atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga efektivitas atau toksisitas satu obat atau lebih berubah. Perubahan efek obat dapat dikarenakan karena adanya obat lain, obat herbal, makanan, minuman, maupun senyawa kimia yang lain. Bagaimana sih obat berinteraksi satu sama lain? Interaksi obat yang paling umum melibatkan hati. Beberapa obat dapat mempercepat proses enzim hati. Hal ini dapat menyebabkan perubahan besar pada obat lain dalam aliran darah yang menggunakan enzim atau reseptor yang sama. Beberapa obat dapat memperlambat proses ginjal, yang dapat meningkatkan tingkat bahan kimia yang biasanya dikeluarkan oleh ginjal. Klasifikasi interaksi obat. Yang pertama, interaksi farmakokinetika. Yang kedua, interaksi farmakodinamika. Interaksi obat dapat bersifat farmakodinamik atau farmakokinetik. Contohnya interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan atau minuman, dan interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dapat dikarenakan karena penggunaan beberapa obat tertentu yang dapat memperburuk penyakit lain yang diderita. Dampak interaksi obat bisa ringan, bisa juga serius. Derajat keparahan atau severity. Yang pertama minor, efeknya ringan, dapat ditangani dengan baik. Yang kedua moderat, efeknya sedang, dapat menyebabkan kerusakan organ. Dan yang ketiga major, efeknya fatal sehingga dapat menyebabkan kematian. Interaksi obat dengan penyakit. Berikut adalah beberapa contoh interaksi obat dengan penyakit. Yang pertama ada kafein dengan kardiotoksisitas, yang kedua kodein dengan aritmia, yang ketiga metformin dengan kekurangan B12, yang keempat albuterol dengan kardiovaskular, yang kelima paracetamol dengan penyakit hati, yang keenam amoksisilin dengan diabetes. Kafein dengan penyakit kardiotoraks dapat menyebabkan resistensi vaskular sistemik yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Kafein dengan dosis tinggi dapat dikaitkan dengan efek inotrofik dan kronotrofik positif pada jantung. Yang kedua, kodein dengan penyakit aritmia. Kodein merupakan agonis opiat. Agonis opiat memiliki aktivitas kolinergik, dosis besar, dan pemberian intravena yang menyebabkan bradikardia dan aritmia melalui stimulasi nukleus vagus meduler. Terapi dengan agonis opiat harus diberikan secara hati-hati pada pasien dengan riwayat aritmia. Selanjutnya metformin dengan kekurangan B12. Metformin dapat mengganggu penyerapan vitamin B12 atau cyanokobalamin dari kompleks faktor intrinsik B12. Penurunan ke tingkat subnormal telah dilaporkan pada sekitar 7% pasien yang diobati dengan metformin selama uji klinis terkontrol. Selanjutnya albuterol dengan penyakit kardiovaskular. Bronkodilator adrenergik dapat menstimulasi reseptor beta 1 dan beta 2 kardiovaskular yang menghasilkan efek merugikan seperti takikardia, palpitasi, vasodilatasi perifer, dan perubahan tekanan EKG. Dosis tinggi dari agen-agen ini telah dikaitkan dengan presipitasi iskemia miokard dan aritmia. Selanjutnya paracetamol dengan penyakit hati. Paracetamol dimetabolisme di hati. Pasien dengan gangguan hati beresiko tinggi mengalami toksisitas karena peningkatan aktivitas jalur metabolisme. Paracetamol berlebih
dapat menjenuhkan enzim hati primer dan menyebabkan peningkatan metabolisme. Amoksisilin dengan penyakit diabetes. Konsentrasi amoksisilin dalam urin yang tinggi dapat mengakibatkan reaksi positif palsu ketika menguji keberadaan glukosa dalam urin menggunakan clinic test, Benedict solution atau Fehling solution. Oke, sekian presentasi dari saya. Selebihnya minta maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.